Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, baru saja mengubah arah impor BBM secara drastis. Apa yang terjadi? Dalam langkah yang sangat kontroversial, Indonesia memutuskan untuk mengalihkan 60% impor BBM dari Singapura yang selama ini menjadi mitra utama menuju Amerika Serikat. Mengapa ini terjadi? Apa yang mendasari keputusan ini? Dan apakah ini berkaitan dengan perang tarif yang dimulai oleh Presiden Donald Trump beberapa tahun lalu? Untuk memahami konteks ini, kita harus melihat lebih dalam bagaimana kebijakan perdagangan global, terutama yang melibatkan Amerika Serikat, bisa mempengaruhi negara-negara besar seperti Indonesia. Impor BBM Indonesia selama ini sangat bergantung pada Singapura, yang menjadi hub utama distribusi energi di Asia Tenggara. Singapura memiliki posisi yang sangat strategis dalam rantai pasokan energi, namun keputusan untuk mengalihkan 60% impor BBM Indonesia ke AS bukanlah keputusan yang dibuat tanpa alasan kuat. Ketika kita menelaah kebijakan energi Indonesia, ini bukan sekadar masalah diversifikasi sumber energi, tetapi ada dimensi lain yang lebih besar, yakni geopolitik. Mengapa Amerika Serikat yang sekarang jadi tujuan utama? Singapura yang selama ini jadi pintu masuk utama impor BBM Indonesia, kini digantikan oleh Amerika Serikat yang selama ini tidak menjadi sumber utama bagi Indonesia. Apakah ini hanya masalah harga dan kebijakan tarif yang semakin menguat di ASEAN, atau ada agenda geopolitik yang lebih besar? Ada banyak spekulasi mengenai hal ini. Indonesia yang sangat bergantung pada impor energi untuk menopang pertumbuhannya harus mencari cara untuk menghadapi ketegangan perdagangan global, terutama dengan AS yang telah mengancam untuk mengenakan tarif tinggi pada produk-produk Indonesia. Namun, langkah alih impor BBM ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya bertahan dalam kondisi ini, tetapi mulai menggali jalur alternatif untuk memitigasi dampak dari kebijakan perdagangan yang semakin kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan dagang Indonesia dengan AS mengalami pasang surut dan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump terhadap negara-negara tertentu, termasuk Indonesia, memberi dampak besar terhadap stabilitas perekonomian negara ini. Namun, keputusan untuk mengalihkan impor BBM justru menunjukkan bahwa Indonesia memiliki strategi baru untuk mengurangi ketergantungannya pada negara-negara tertentu, seperti Singapura, dan lebih mengarah ke negara besar lain, seperti Amerika Serikat. Langkah ini sangat penting bagi Indonesia karena meskipun tarif Amerika Serikat sangat tinggi, impor energi dari Amerika Serikat lebih murah dibandingkan dengan Singapura. Hal ini tentu menjadi faktor besar yang menarik Indonesia untuk menjalin hubungan lebih dalam dengan AS dalam hal energi. Beberapa pihak berpandangan bahwa ini adalah keputusan ekonomi semata, namun ada analisis yang menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari pergeseran geopolitik yang lebih besar. Indonesia yang sebelumnya bergantung pada Singapura dalam rantai pasokan energi, kini tampaknya ingin memperluas hubungan dengan ASEAN sebagai langkah strategis untuk menghadapi dominasi Singapura di kawasan. Namun, jika kita menggali lebih dalam, ada pertanyaan besar yang muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di meja perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat? Adakah unsur tekanan yang lebih besar di balik keputusan ini? Beberapa analis berpendapat bahwa ini bukan hanya soal tarif dan harga, tetapi juga upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar energi global dan menghadapi ketegangan geopolitik dengan negara-negara besar lainnya. Dalam konteks ini, Indonesia dilihat sedang mencoba membangun aliansi yang lebih strategis dengan AS yang selama ini merupakan kekuatan besar dalam industri energi global. Namun, langkah ini bisa berisiko karena berpotensi merusak hubungan Indonesia dengan mitra-mitra lama termasuk Singapura dan negara-negara Asia lainnya. Spekulasi lainnya menyebutkan bahwa ini adalah strategi Indonesia untuk meraih kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber energi atau satu negara. Tetapi ada spekulasi yang lebih mendalam. Beberapa pihak mulai mempertanyakan apakah ini merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk menantang dominasi Cina dalam sektor energi di Asia. Tentu saja ini adalah pandangan yang lebih jauh, namun tidak bisa diabaikan begitu saja. Apakah Indonesia sedang mencoba memecah monopoli Singapura dalam distribusi energi di Asia Tenggara, atau apakah Indonesia sedang membangun hubungan yang lebih mendalam dengan ASEAN untuk menghadapi persaingan energi global yang semakin ketat? Lalu, apakah mungkin Indonesia sedang merencanakan sebuah pergeseran besar dalam peta kekuatan energi di Asia Pasifik? Bagaimana jika langkah ini juga merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk mendekatkan Indonesia dengan kekuatan besar lainnya, seperti India atau Australia yang juga merupakan pemain penting dalam industri energi global? Bukan tidak mungkin bahwa Indonesia sedang bermain catur geopolitik menggunakan energi sebagai salah satu pion utamanya. Jika Indonesia berhasil memperkuat posisinya dalam pasokan energi global, ini bisa mengubah peta persaingan energi di kawasan Asia Pasifik.
kita juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap China yang selama ini dominan dalam hal pasokan energi ke banyak negara Asia. Indonesia yang memiliki cadangan energi yang cukup besar mungkin sedang berusaha untuk menggeser posisi China sebagai pemimpin energi di kawasan ini. Tapi itu semua masih spekulasi. Yang jelas kebijakan ini membawa Indonesia ke dalam perundingan yang lebih besar dengan negara-negara besar di dunia dengan dampak yang bisa mempengaruhi stabilitas energi di kawasan. Apakah Indonesia benar-benar sedang memanfaatkan ketegangan perdagangan dengan ASEAN untuk memperkuat posisi strategisnya di pasar energi global? Atau seperti yang banyak diperkirakan, ini adalah langkah praktis dalam menghadapi ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara tertentu dalam hal impor energi? Dalam jangka panjang, ini akan menjadi pertarungan antara negara-negara besar dalam pasar energi, dan Indonesia tampaknya sudah mulai memainkan peran yang lebih aktif di dalamnya. Lalu apa yang akan terjadi jika Indonesia berhasil memanfaatkan peluang ini? Apa dampaknya bagi Indonesia dan dunia? Apakah ini akan merubah cara negara-negara besar memandang Indonesia dalam peta geopolitik dan ekonomi dunia? Dan yang lebih menarik lagi, apakah langkah ini hanya awal dari perubahan besar lainnya yang akan mengubah posisi Indonesia di panggung dunia? Jadi apa pendapat kalian? Apakah Indonesia benar-benar sedang bermain catur geopolitik yang jauh lebih besar dari sekadar tarif? Atau ini hanya langkah praktis dalam menghadapi masalah ekonomi yang kompleks? Berikan komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus mengupas lebih dalam tentang strategi-strategi besar yang akan mempengaruhi masa depan ekonomi dunia.